saya akan membahas tentang analisis risiko. Ada 3 poin utama yang akan dibahas dalam video ini, yaitu pengertian, jenis, dan sumber analisis risiko. Yang kedua, risiko likuiditas jangka pendek, dan yang ketiga, risiko likuiditas jangka risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, risiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan dapat bersumber dari luar negeri, dalam negeri, industri, dan perusahaan yang bersangkutan. Secara sederhana, pengertian analisis risiko atau risk analysis dapat diartikan sebagai sebuah prosedur untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisisnya untuk memastikan hasil pembongkaran, dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dirugikan. Jenis-jenis risiko secara umum ada 4. Yang pertama, risiko murni, yaitu risiko yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian, dan bila tidak terjadi tidak mengakibatkan keuntungan. Ada 2 hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi dan break even. Contoh risiko murni, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian juga keuntungan. Ada 3 hal yang diakibatkan risiko ini, yaitu rugi, untung, dan break even. Contoh risiko spekulatif, judi, bursa efek, membeli undian berhadiah. Yang ketiga, risiko partikular, yaitu risiko yang sumbernya dari individu dan berdampak secara lokal. Contohnya kecelakaan kendaraan. Yang keempat, risiko fundamental, yaitu risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam perusahaan. Ada 3. Yang pertama, risiko bisnis, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di pasar. Munculnya inovasi di bidang teknologi, desain produk, dan pemasaran mengakibatkan adanya ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, risiko strategi, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan. Contohnya kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko keuangan, yaitu risiko yang muncul karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak bisa diprediksi. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang mungkin dialami pasar finansial, misalnya kegagalan default dalam obligasi finansial, kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga. Risiko likuiditas jangka pendek. Risiko likuiditas jangka pendek membutuhkan suatu pemahaman tentang siklus operasi perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko likuiditas jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Rasio lancar merupakan instrumen untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio lancar, maka semakin likuid suatu perusahaan, dan begitu pun sebaliknya. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan, ditambah aset-aset yang biasa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat, atau tidak lebih dari 1 tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Yang kedua, rasio cepat merupakan instrumen untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio cepat, maka akan semakin liquid suatu perusahaan, dan begitu pun sebaliknya.
Persediaan dikeluarkan karena dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak likuid. Secara umum, informasi dari rasio cepat akan sama atau searah dengan informasi dari rasio lancar. Yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana yang dihasilkan dari operasi dapat menutup kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah risiko yang dihadapi perusahaan. Rumus untuk rasio ini adalah aliran kas dari operasi atau sebelum item-item luar biasa dibagi hutang-hutang lancar. Studi empiris di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa rasio aliran kas terhadap hutang lancar untuk kondisi bisnis yang sehat adalah sekitar 0,4 atau lebih. Pada industri yang relatif sudah memasuki tahap kedewasaan, secara umum tidak akan kesulitan memperoleh surplus kas dari operasi mereka. Yang keempat, rasio aktivasi modal kerja. Rasio aktivasi modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar, atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Beberapa rasio yaitu rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan, dan rata-rata umur utang. Risiko likuiditas jangka panjang. Risiko solvabilitas jangka panjang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga dan angsuran pinjaman atas utang jangka panjang, dan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko solvabilitas jangka panjang adalah 1. Rasio utang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar total utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi perusahaan. 2. Rasio kewajiban terhadap aktiva. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio perusahaan, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi perusahaan. 3. Rasio aliran kas operasional terhadap total utang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi untuk menutupi atau memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutupi kewajibannya. Aliran kas dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas, yaitu dalam komponen operasi. 4. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Rasio ini menunjukkan seberapa besar penggunaan arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran modal. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Di bawah ini analisis sumber risiko, yaitu yang pertama internasional, yaitu ketidakstabilan pemerintah lokal atas kebijakan pemerintah setempat dalam perubahan kurs mata uang resesi dunia. Yang kedua, domestik, yaitu resesi inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga demografis, perubahan kebijakan dalam negeri. Yang ketiga, industri, yaitu perubahan teknologi persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Yang keempat, perusahaan, yaitu perubahan manajemen, perubahan strategi risiko terkena bencana, risiko terkena tuntutan hukum. Selanjutnya ada risiko likuiditas,
Risiko likuiditas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama risiko jangka pendek, dan yang kedua risiko jangka panjang. Risiko jangka pendek ada 4 rasio yang bisa dipakai untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Yang pertama rasio lancar, dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Yang kedua rasio quick, yaitu persediaan dikeluarkan karena dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak liquid. Yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar, yaitu rasio ini menunjukkan sejauh mana kas yang dihasilkan dari operasi dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan. Yang keempat, ada rasio aktivitas modal kerja. Salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada rasio jangka panjang. Yang pertama rasio utang, yaitu mengukur besarnya hutang jangka panjang dalam struktur modal satu perusahaan. Yang kedua rasio interest coverage, mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak menutup bunga. Yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap utang. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutup kewajibannya. Yang keempat, rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Analisis ini memberikan informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi merek dan membangun pabrik bangunan.